Alasan unik Moises Caicedo absen latihan Chelsea, kekhawatiran cedera terbantahkan. Moises Caicedo absen latihan The Blues jelang leg kedua semifinal UEFA Conference League untuk terima penghargaan nasional dari Ekuador. Gelandang The Blues Moises Caicedo mendapat hari libur dari klub untuk menerima National Order of Merit dari Presiden Ekuador Daniel Noboa. Penghargaan sipil ini diberikan saat Presiden berbicara kepada sekelompok warga Ekuador di London. Caicedo juga menyampaikan pidato singkat kepada audiens. Karena penghargaan ini, Caicedo absen dari sesi latihan Si Biru menjelang leg kedua semifinal UEFA Conference League melawan Djurgården. Si Biru unggul 4-1 secara agregat dari leg pertama sebelum laga kedua di Stamford Bridge pada Jumat tanggal 9 Mei dini hari WIB. Manajer Enzo Maresca mengatakan pada Rabu bahwa timnya tidak memiliki masalah cedera baru jelang laga. Penyerang muda Marc Guiu bahkan berpeluang kembali. Semua pemain fit, dan Marc Guiu mungkin bisa masuk skuad besok. Kami belum pasti, tapi dia semakin dekat, ujar Maresca kepada wartawan. Mungkin lebih baik Marc berlatih beberapa hari lagi, tapi dia hampir kembali. Ini kabar baik untuk kami dan Marc. Lahir di Santo Domingo, Ekuador, Caicedo merupakan anak bungsu dari 10 bersaudara dan ia bermain sepak bola di lapangan semak belukar di kota kelahirannya, lingkungan Mujer Trabajadora, di mana gawang-gawang ditandai dengan tumpukan batu. Caicedo bermain sebagai pengganti di babak kedua pada laga pertama pekan lalu dan mungkin kembali diistirahatkan, mengingat The Blues optimistis lolos ke final. The Blues di ujung tanduk, kekalahan dari Newcastle persulit persaingan top 5 Premier League. Kekalahan The Blues 0-2 dari Newcastle di St James Park pada Minggu tanggal 11 Mei tahun 2025 kemarin membuat situasi di papan atas Premier League semakin panas. Gol Sandro Tonali dan Bruno Guimaraes memastikan 3 poin untuk The Magpies, sekaligus menempatkan Chelsea dalam tekanan besar untuk memenangkan 2 laga terakhir musim ini demi mempertahankan posisi 5 besar. Peluang Si Biru menduduki peringkat ketiga sempat terbuka lebar setelah Manchester City hanya bermain imbang melawan Southampton sehari sebelumnya. Namun, awal pertandingan yang lamban dan kartu merah Nicholas Jackson di menit ke-35 menggagalkan ambisi mereka. Kini, Enzo Maresca dan anak asuhnya tak punya margin untuk salah lagi dalam 2 laga sisa. Dengan Newcastle, 66 poin, dan Manchester City, 65 poin, masih unggul. The Blues, 64 poin, harus meraih kemenangan penuh atas Setan Merah dan Nottingham Forest. Jika tidak, mereka bisa tersalip Aston Villa, 63 poin, atau bahkan Forest, 62 poin, yang masih memburu tiket Conference League. Kekalahan The Blues membuat mereka hanya unggul 1 poin dari Aston Villa dan 2 poin dari Nottingham Forest. Newcastle, dengan keunggulan selisih gol, plus 2-3, hampir pasti lolos ke Liga Champions asalkan meraih 1 kemenangan lagi. Sementara itu, Manchester City, selisih gol plus 2-4, hanya butuh 4 poin dari 2 laga tersisa untuk mengamankan posisi. Aston Villa masih memiliki peluang mengejar Newcastle jika mampu memenangkan 2 laga terakhir melawan Manchester United dan Tottenham. Namun, selisih gol yang terpaut jauh, plus 7 vs plus 2-3, membuat misi tersebut hampir mustahil. Artinya, Villa lebih realistis bersaing dengan The Blues untuk posisi kelima. Nottingham Forest, yang kini di peringkat ke-7, masih bisa menyalip Chelsea jika Chelsea gagal meraih poin penuh. Namun, Forest harus memastikan kemenangan atas The Blues di laga terakhir, sekaligus berharap Aston Villa atau The Blues sendiri tersandung. Si Biru akan menjamu Manchester United di Stamford Bridge pada Sabtu tanggal 17 Mei tahun 2025, sebelum bertandang ke markas Nottingham Forest di akhir pekan terakhir. 2 kemenangan akan membuat mereka hampir pasti finish di posisi kelima, mengingat selisih gol mereka lebih baik daripada Villa. Namun, jika Villa gagal meraih kemenangan dalam 2 laga terakhir, The Blues bisa lolos meski hanya meraih 4 poin. Situasi ini membuat laga kontra Forest menjadi penuh tensi, karena Forest juga membutuhkan kemenangan untuk mempertahankan peluang Conference League. Enzo Maresca menyadari betapa krusialnya momentum ini. Kami tak punya pilihan selain menang. Tim harus menunjukkan reaksi setelah performa buruk di Newcastle, ujarnya. Newcastle hampir pasti lolos ke Liga Champions, asalkan meraih 1 kemenangan dari 2 laga tersisa, termasuk duel sulit melawan Arsenal di Emirates Stadium. Dengan selisih gol yang besar,
Bahkan satu hasil imbang bisa cukup untuk mengamankan posisi mereka. Manchester City, yang masih memiliki satu laga tertunda melawan Bournemouth, hanya membutuhkan 4 poin untuk memastikan diri di 5 besar. Jika Aston Villa tersandung, satu kemenangan sudah cukup bagi City. Keunggulan selisih gol mereka menjadi faktor penentu jika terjadi persaingan ketat di akhir musim. Sementara itu, Arsenal yang sudah pasti finish di posisi kedua mungkin akan melakukan rotasi skuad melawan Newcastle, memberi peluang bagi The Magpies untuk meraih poin. Leroy Sané belum teken kontrak baru, Arsenal dan The Blues siaga satu. Kontrak Leroy Sané bersama Bayern Munich akan berakhir pada Juni mendatang, dan raksasa Bavaria itu telah menawarkan perpanjangan dengan penyesuaian gaji yang lebih rendah. Meski musim 2023-2024 berakhir mengecewakan, pemain internasional Jerman berusia 29 tahun ini bangkit di bawah asuhan Vincent Kompany. Sané mencatatkan rekor pribadi dengan 11 gol dan 5 assist di Bundesliga, membantu Bayer merebut kembali gelar juara. Direktur olahraga Bayer, Max Ebel, menegaskan keinginan klub untuk mempertahankan Sané. "Kami ingin terus bersama Leroy," ujar Ebel kepada Sky Sport Germany sebelum kemenangan atas Borussia Mönchengladbach. Namun, ia menambahkan bahwa perpanjangan harus sesuai dengan kerangka finansial klub. Jika kerangka itu tidak terpenuhi, akan sangat sulit, tegasnya. Leroy Sané dikabarkan kurang puas dengan tawaran gaji sekitar euro 14-15 juta per tahun. Jika tak mencapai kata sepakat, ia berpotensi meninggalkan Bayer secara gratis musim panas ini. Premier League menjadi destinasi potensial, dengan Arsenal dan The Blues disebut lebih menarik baginya ketimbang Tottenham Hotspur atau Newcastle United, yang juga meminati jasanya. Meski La Liga sempat jadi opsi, Barca dan Real Madrid tidak membutuhkan tambahan penyerang. Sementara Atletico Madrid kecil kemungkinannya bergerak. Pengalaman Sané selama 4 tahun bersama Manchester City, sebelum bergabung ke Bayer pada 2020 pasca pemulihan cedera ACL, membuat Liga Primer tampak sebagai langkah paling realistis jika ia memilih hengkang. Keputusan Leroy Sané kini menjadi sorotan, bertahan dengan Bayer, atau memulai babak baru di Inggris.